dalam Kristus. Ini pertama kali saya di sini, maka baik dan layaknya sopan dalam adat ketimuran kalau saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ruli Simorangkir. Saya melayani Tuhan di bawah asuhan Pendeta Erastus Sabdono. Saya melayani di GSKI di Sinode sebagai salah satu dari staf ahli dari Pak Eras. Profesi saya adalah advokat, saya ini pengacara. Tapi selain itu saya juga melayani Tuhan di STT Ekumene. Saya ini pengajar di sana, juga ada di sana sebagai susunan pengurus di STT. Tuhan mengaruniakan saya dengan 3 orang anak laki-laki yang sekarang ada dalam masa perkuliahan, 2 anak laki-laki perkuliahan, 1 masih SMA. Puji Tuhan bahwa Tuhan mempercayakan saya pagi hari ini untuk ada di depan Bapak Ibu sekalian untuk membawakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya beri judul Hamburger Seller, penjual roti hamburger. Kita tahu hamburger adalah roti Amerika yang tengah-tengahnya diisi dengan daging, ada sayur dan lain-lain. Jadi khotbahnya judulnya adalah Hamburger Seller. Dalam berdagang, dalam berteman, dalam membentuk suatu hubungan antar manusia, diperlukan suatu komitmen yang jelas. Saya ulangi, dibutuhkan suatu komitmen yang jelas. Tanpa komitmen, hubungan itu tidak akan terbentuk menjadi hubungan yang indah. Perdagangan yang didasarkan pada non-komitmen adalah perdagangan yang curang. Hubungan yang didasarkan pada non-komitmen juga adalah hubungan yang curang. Suatu kali National Geographic membuat suatu cerita mengenai Suriah. Bagaimana Suriah ini akhirnya jatuh ke dalam tangan-tangan kelompok-kelompok teroris dan selanjutnya. Dalam cerita itu diceritakan mengenai seorang penjual hamburger. Penjual hamburger ini katakan namanya Abu Nawas. Dia berjualan hamburger di pasar. Burger, ayo siapa mau beli? Ayo siapa mau beli? Orang datang, mau beli hamburger. Kemudian Abu Nawas bilang, oke, tunggu sebentar ya. Dia masak burgernya, dia masukin sayurnya, dagingnya dimasukin di tengah-tengah, ditutup rotinya, dibungkus, dikasih kepada penjual. Tapi pada saat dikasih kepada penjual, rupanya daging burgernya itu diikat tali. Jadi waktu pembelinya pergi, dagingnya ditarik sama pedagang hamburger. Itu cara berjual non-komitmen dan itu tidak baik. Menurut National Geographic, sikap seperti itulah yang dipertunjukkan oleh Suriah kepada dunia internasional. Bertahun-tahun Suriah selalu dapat bantuan dari dunia internasional dan selalu janji bahwa Suriah akan mendukung dunia internasional. Sampai saat terakhir ternyata mereka tidak pernah mendukung dunia internasional. Maka kemudian dunia internasional keluar dan timbullah huru-hara besar di negara itu. Bahkan mungkin bisa terjadi perang dunia ketiga dimulai dari Suriah. Akibat dari sikap yang kurang jelas yang dipertunjukkan oleh Suriah itu, akhirnya orang Kristen kehilangan salah satu kota tua yang menjadi saksi perkembangan kekristenan sejak awal. Yang menjadi saksi perkembangan kekristenan mula-mula. Ini kota yang penting buat orang Kristen. Ketika dulu orang-orang Kristen dari Yerusalem dikejar-kejar mau dibunuh, mereka lari ke kota ini, Damaskus di Suriah. Disinilah Paulus pertama kali bertobat. Di rumahnya Yudas, di jalan lurus, ada nama jalannya. Jalannya namanya jalan lurus di kota Damaskus.
Sekarang keindahan Suria dengan semua relik kekristenannya habis. Udah gak tahu, bubar semua, dibom, hancur. Karena sikap tidak jelas. Jadi seperti tadi saya sampaikan, dalam hubungan diperlukan komitmen yang jelas dan konsekuen. Lebih dari sekedar agama, kekristenan adalah hubungan yang manis antara Dia sebagai Bapa dan kita orang percaya sebagai anak-anaknya. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah hubungan antara Bapa dengan manusia percaya, orang-orang percaya yang adalah anak-anak Allah. Hubungan yang manis. Tapi hubungan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada komitmen yang jelas. Komitmennya harus jelas. Tapi sejak dulu, kekristenan itu diisi oleh para penjual hamburger. Orang-orang yang tidak memiliki komitmen yang jelas. Allah jelas dengan komitmennya. Dulu dia berjanji bahwa dia akan membawa orang Israel keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian, dia laksanakan. Dia berjanji bahwa dia akan mengirimkan juru selamat, dia laksanakan. Dia berjanji bahwa dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Sampai hari ini dia juga jelas dengan komitmennya. Tapi bagaimana dengan manusia? Komitmennya apa? Sungguhkah orang-orang Kristen itu adalah orang percaya? Sungguhkah orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah? Yesus berkata begini. Matius 11 ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Banyak orang yang sikapnya tidak jelas. Ketika Yohanes Pembaptis datang dengan suaranya yang keras menggelegar. Dia yang dari padang gurun. Waduh, itu kalau khotbah Yohanes Pembaptis kerasnya luar biasa. Duar. Orang bilang kerasukan setan dia. Yohanes Pembaptis kerasukan setan. Oke, keras. Orang gak suka. Oke, Tuhan Yesus datang dengan kelemah lembutan. Dia berbicara melalui khotbah di atas bukit. Khotbah yang luar biasa di dalam cara berpikir. Luar biasa di dalam tatanan ilahi. Orang bilang apa? Tetap gak mau. Tetap orang bilang, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yohanes 11 ayat 19. Yohanes Pembaptis datang dengan keras, marah, kerasukan setan. Tuhan Yesus datang dengan lemah lembut, marah juga. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Gak jelas. Lalu bagaimana dengan sikap orang Kristen hari ini? Pada jam ibadah, di hari Minggu, terutama pada hari-hari besar Kristen, gereja penuh. Mereka menyebut diri sebagai orang-orang yang sudah diubahkan. They walk the walk, they talk the talk. Mereka ngomong, halo, shalom, haleluya, haleluya. Tuhan berkati, puji Tuhan. Hari Minggu. Selesai hari Minggu, hari Senin, di sini masih ada puji Tuhan. Masih ada shalom. Masih ada hidup yang menyenangkan Tuhan.
Masihkah kita naikkan lagu pujian yang tadi? Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak mengenal rencana Tuhan seluruhnya, tapi kami tetap di sini. Kami tetap memuji Tuhan, kami tetap memuliakan Tuhan. Walaupun kami sakit, walaupun ekonomi berantakan, walaupun orang yang kita kasihi dipanggil pulang oleh Tuhan, kami tetap melayanimu Tuhan. Apakah begitu? Ataukah itu hanya peragaan di gereja? Apa komitmennya? Bagaimana di pekerjaan, di sekolah, dalam pergaulan rumah tangga? Apakah mereka benar-benar sudah menjadi orang-orang Kristen yang mewarnai dunia sekeliling? Apakah mereka sudah menjadi bintang-bintang yang bersinar di tengah-tengah angkatan yang gelap dan bengkok hatinya ini? Sudahkah? Bapak Ibu jangan pada tegang begitu dong mukanya. Relax, relax ya. Kalau di sini saya tahu sudah semua jawabannya. Di sini adalah jemaat Tuhan yang tulus, amin. Di sini kita adalah orang-orang yang betul-betul punya komitmen yang keras kepada Tuhan, amin. Oke, kalau gitu aman. Saya lagi bicara mengenai orang-orang Kristen di pedalaman Singapura. Oke ya, jadi Bapak Ibu nggak usah ngerasa tertuduh. Saya tidak sedang menuduh Bapak Ibu. Tapi kalau di sini ada yang merasa tertuduh, puji Tuhan. Karena berarti ada calon-calon orang-orang yang betul-betul mau berubah. Amin. Saya lanjutkan ya. Baik. Jadi komitmennya apa? Apalagi kalau Tuhan kemudian betul-betul membentuk mereka. Di sini kita nyanyi lagu pujian barusan. Walau aku tidak bisa melihat, walau aku tidak mengerti rencana Tuhan, Tuhan dengerin dari tahtanya yang mulia, luar biasa. Ada jemaatku di GSKI Betani Nginden yang berkata bahwa mereka punya komitmen yang jelas, komitmen yang teguh, luar biasa. Apa yang Tuhan lakukan? Begitu kita menyanyikan lagu tadi, malaikat catat. Semua yang nyanyi lagu tadi dicatat semua. Apa yang dikerjakan kemudian? Dikasih masalah. Kujabluk. Waduh, masalah luar biasa banyak. Banyak sekali masalahnya. Kenapa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Supaya melalui hajaran, melalui kesulitan, melalui semua persoalan-persoalan hidup itu, mereka memperoleh bagian di dalam kekudusanku. Wah, begitu sampai di tahap ini, masihkah mereka puji Tuhan, haleluya? Masih? Begitu dihajar, biasanya komitmennya udah gak jelas. Begitu dihajar, orang akan terus langsung berdoa gini, Tuhan, angkat masalahku. Perlapang jalan-jalanku. Aduh. Itu komitmen yang gak jelas. Harusnya kita laksanakan apa yang kita nyanyikan dalam pujian tadi. Walaupun aku belum mengerti Tuhan. Walaupun terasa sakit. Walaupun sekarang himpitan begitu luar biasa. Tapi aku percaya kepadamu. Engkau tidak akan menghajar aku lebih dari kekuatanku. Dan aku tahu semua itu membawa aku di dalam kekudusan yang luar biasa. Kekudusan Allah. Sehingga apa yang aku khawatirkan? Tidak ada. Nah itu baru komitmen. Komitmen harus begitu. Allah tidak bersenang hati apabila manusia sekedar menjadi manusia beragama. Bukannya salah beragama, tapi beragama itu belum lengkap. Yang diinginkan oleh Allah adalah supaya manusia
beroleh bagian di dalam kekudusannya. Yuk kita buka Ibrani 12 ayat 10. Ibrani 12 ayat ke-10. Ya. Kita sama-sama baca, kita lihat ke depan dan sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan tetapi menghajar kita untuk kebaikan kita. Baik. Supaya kita beroleh di dalam kekudusannya. Allah tidak disukakan apabila manusia sekedar menjadi makhluk-makhluk beragama. Yang dirindukannya adalah supaya manusia memperoleh bagian di dalam kekudusannya. Saya menjadi saya hari ini adalah sebagiannya karena didikan orang tua saya. Bapak saya itu dulu jaksa. Badannya besar, lebih besar dari badan saya. Kepalan tangannya, itu besarnya luar biasa. Bapak Batak yang tegas kepada anak. Yang kalau salah dihajarnya saya. Bukan ditabok, tapi dipukul. Keras. Apapun yang saya bikin, gak ada yang dipuji. Semuanya seolah-olah salah. Bapak pokoknya didik saya keras sekali. Kenapa Bapak bikin begitu? Bapak gak kepingin hidupmu nanti di masa depan itu susah, Rul. Bapak perlu tunjukin kepada kamu ketegasan. Supaya nanti hidupmu gak susah. Bapak menginginkan anaknya untuk hidup benar. Bapak. Kemudian dia menghajar kita. Bagaimana dengan Allah? Yang tahu persis cacat, kekurangan, kepura-puraan. Yang tahu persis siriknya di dalam hati kita. Ketidakjujuran, sombong, tamak, dan lain-lain. Yang bisa kita sembunyikan dari orang. Di gereja, di pergaulan, gak ada. Orang gak tahu bahwa kita sombong sebetulnya. Orang gak tahu bahwa kita sirik. Orang gak tahu banyak dosa yang kita simpen rapi. Kita taruh di dalam kloset jiwa kita. Ditutup rapi, orang gak tahu. Tapi Allah tahu. Kemudian dia ingin membawa kita di dalam kekudusannya. Bagaimana dia tidak menghajar kita? Harus. Supaya kita tidak hanya sekedar pandai menyanyikan pujian. Supaya kita tidak sekedar pandai sebagai orang-orang beragama. Tapi sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang layak hidup di hadapan Allah yang kudus. Harus dihajar dong. Gak bisa enggak kan? Tapi kemana orang-orang ini? Waktu Allah siap menghajar, membentuk. Supaya orang-orang itu menjadi bagian dalam kekudusan. Lari orang-orangnya. Gak mau. Begitu kesulitan datang doa. Tuhan tolong, Tuhan angkat masalahku. Angkat masalahku. Kalau itu yang kita lakukan. Kita seperti penjual hamburger. Orang-orang yang gak jelas komitmennya kepada Tuhan. Itu namanya kalau anak muda sekarang PHP. Pemberi harapan palsu. Padahal firman Tuhan sudah jelas berkata. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Gimana Bapak Ibu? Menegangkan enggak? Bagaimana kita ini mau jadi orang Kristen yang seperti apa? Tuhan Yesus kasih perumpamaan mengenai dua anak. Ada si sulung, ada si bungsu. Dua-duanya adalah anak yang terhilang. Si sulung terhilang karena mengharapkan upah.
Si bungsu terhilang karena mengharapkan berkat. Dua-duanya hilang. Ini komitmennya gak jelas dua-duanya ini. Tapi sekarang di dalam gereja di mana tadi? Bukan di sini ya, di mana tadi? Pedalaman Singapura. Orang datang ke gereja. Yang diharapin kalau nggak berkat, upah. Yang sakit buru-buru datang ke sini supaya disembuhkan. Bukannya salah. Oke, Tuhan bisa sangat bermurah hati dan kemudian menyembuhkan. Didoakan, sembuh. Bukannya nggak mungkin orang buta bisa mendengar, orang bisu berjalan. Atau salah ya, orang buta melihat, orang bisu berbicara. Bukannya nggak mungkin, sangat bisa. Didoakan sangat bisa. Sembuh, bisa banget. Tapi sesudah sembuh terus apa? Komitmennya apa? Apakah cuma berhenti di situ? Jadi kita jangan jadi si bungsu yang sekedar mengharapkan berkat. Atau menjadi si sulung yang mengharapkan upah. Kita harus menjadi orang Kristen yang luar biasa mengagumkan. Bukan cuma sekedar beragama Kristen, tapi orang Kristen. Artinya orang yang meniru cara hidup Yesus. Kemudian karena kita meniru cara hidup Yesus, maka kita hidup dengan cara yang luar biasa. Tadi pagi saya jelaskan, sekarang saya jelaskan lagi. Dalam tradisi Yahudi, hidup dengan cara yang luar biasa di hadapan Allah. Itu dikenal dengan nama Kiddush Hashem. Kiddush itu artinya kudus, Hashem itu the name, menguduskan nama Tuhan. Kiddush Hashem. Menguduskan nama Tuhan. Bagaimana orang bisa menguduskan nama Tuhan? Sekaligus menunjukkan komitmennya yang jelas kepada Tuhan. Mereka katakan begini, nama Allah dikuduskan apabila umatnya hidup dengan mengarahkan seluruh hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam bahasa Paulus, baik engkau makan atau engkau minum, atau engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Itu Kiddush Hashem. Nah, orang Yahudi ini kalau punya pengajaran, maka pengajarannya itu akan diajarkan dengan cara yang seperti apa? Seperti wayang-wayangan gitu, ada lakonnya. Mereka bikin lakon supaya orang bisa ngerti. Lakonnya namanya Rabi Samuel pergi ke Roma. Lucu. Jadi diceritakan ada seorang rabi namanya Rabi Samuel. Rabi Samuel pergi ke Roma. Di Roma ratunya kehilangan gelang. Ratu kehilangan gelang. Dicari-cari di seluruh negeri. Nggak ketemu gelangnya. Ratu kirim pasukan-pasukan ke seluruh wilayah untuk kasih berita. Maka pasukan berangkat. Kasih berita. Ratu kehilangan gelang. Diberikan waktu 30 hari. Apabila dalam 30 hari ada yang mengembalikan gelang ratu, maka yang menemukan tidak dihukum. Mungkin ratu akan berbaik hati. Kasih hadiah. Ada penerjemahnya mungkin, pakai penerjemah isyarat gitu. Jadi semua orang bisa ngerti ya kan. Nah, ditunggu-tunggu nggak ada yang kembaliin. Ternyata gelang yang hilang itu ditemuin sama Rabi Samuel. Ditemuin, nggak dikembaliin. Hari ke-30 nggak dikembaliin. Hari ke-32 nggak dikembaliin. Hari 34 barulah Samuel datang kepada ratu. Ratu,
Aku yang menemukan gelangmu itu. Ratu bilang. Dia buka dulu kacamatanya. Samuel, tidakkah engkau mendengar berita bahwa aku memberikan waktu 30 hari? Samuel katakan, betul Ratu. Dan aku sengaja tidak mengembalikannya dalam waktu 30 hari. Aku sengaja. Hah? Kamu sengaja? Betul Ratu. Karena kalau aku mengembalikan dalam waktu 30 hari, Ratu akan berpikir bahwa aku takut dihukum. Atau Ratu berpikir bahwa aku berharap mendapatkan upah. Kalau aku mengembalikan bukan karena aku takut dihukum. Kalau aku mengembalikan juga bukan karena upah. Aku mengembalikan supaya nama Tuhan dimuliakan. Walaupun aku bisa bikin curang, tapi Allah tidak bisa dicurangi. Aku ingin membuat wajahnya tersenyum. Ratu bilang begini. Wow, terpujilah Allahnya Rabi Samuel. Kalau ada rabi yang sebaik ini, pasti Allah yang disembahnya juga adalah Allah yang sungguh-sungguh kudus. Sungguh-sungguh baik. Pasti Allah yang disembahnya juga adalah Allah yang sungguh-sungguh mulia. Lihat, dari komitmen seorang Rabi Samuel yang rela, berani menghadapi banyak bahaya termasuk dihukum demi memuliakan Tuhan. Disitulah nama Tuhan dimuliakan. Disitulah terlihat adanya komitmen yang jelas. Walaupun aku tidak bisa melihat, walaupun aku tidak mengerti rencanamu Tuhan, walaupun hidupku susah, tapi aku tetap mau menyenangkan Tuhan. Itu komitmen dan itu yang ditunggu oleh Allah. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga seorang anak yang sehat, seorang anak yang betul-betul memiliki hubungan yang manis dengan Allah Bapa akan mampu berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Itu. Dan memang pemazmur di dalam Mazmur 73 ini, dia sempat bingung kok. Dia adalah orang yang taat kepada Allah. Dimanapun dia selalu setia kepada Tuhan. Walaupun dia ngelihat ketimpangan di luar sana, ini banyak orang yang jahat nih. Orang-orang yang ngomong sembarangan nih. Kaya-kaya loh orang seperti ini. Hari ini betapa banyaknya kita lihat itu di sekeliling kita. Orang yang sembarangan ngomong, orang yang gak takut Tuhan. Orang yang jamak, yang tamak, jahat. Kaya. Kedudukannya bagus, jabatannya keren, nggak ada apa-apain sama Tuhan. Kenapa? Pemazmur bilang, kenapa? Aku di dekatmu tapi seperti binatang aku di dekatmu. Katanya Tuhan yang adil, kenapa ini terjadi? Tapi komitmennya pemazmur jelas, aku tetap di dekatmu. Walaupun dagingku dan hatiku habis lenyap. Habis, betul-betul habis. Tapi aku tetap mau di sana. Wah, yang begini-begini loh yang Tuhan cari. Dan sekali lagi, di dalam tradisi Yahudi, saya ini doktoral saya di bidang perjanjian lama, khususnya mengenai tradisi Yahudi. Jadi saya pelajari betul tradisi-tradisi ini. Ada satu rabi, namanya Rabi Akiva. Rabi Akiva ini mimpin suatu gerakan melawan tentara Roma. Ditangkep, habis itu dia dihukum, hukumannya itu digaru. Jadi pakai besi yang kayak besi buat bersihin taman tuh, yang buat garu itu,
besinya dipanasin, ditancepin ke badannya Rabi Akifa, ditarik. Tancepin panas, tarik. Rabi Akifa berdiri, ditarik-tarik, sobek-sobek badannya. Dia senyum. Dia bilang, dia senyum. Dia nyanyi, Shema Israel, Adonai Elohenu. Tarik. Adonai Echad. Dia senyum. Orang-orang yang narik lama-lama gak iba. Kenapa kamu senyum, Rabi? Kenapa kamu senyum? Selama ini Allah selalu baik kepadaku. Luar biasa baik. Sekarang aku harus merasakan semua ini. Itu kecil. Melalui semua ini, aku bisa menunjukkan kasihku kepada Allahku. Tuh udah ditarik lagi. Wah, ditarik lagi. Terakhir dia mati ketika dia berkata, Echad. Mati. Komitmennya jelas. Komitmen seperti ini yang ditunggu-tunggu di tahun sekarang ini, tahun 2019. Di antara jemaat Tuhan yang begini banyak. Terserah yang di pedalaman Singapura mau apa. Yang di pedalaman Singapura gak mau berubah, gak punya komitmen, terserah. Tapi Bapak Ibu yang hadir di sini adalah bagian dari pelayanan keluarga besar Betani Nginden. Bapak Ibu ini adalah permata-permata hati Tuhan yang tentunya tidak seorang pun yang diingini oleh Tuhan untuk binasa. Tapi kalau terus-terusan kita hidup tanpa komitmen yang jelas, sekalipun sudah disampaikan khotbah yang begini keras, yang hampir gak ada bercandanya sama sekali, tetap gak berubah. Bagaimana? Harus berubah. Dengarkan suara Tuhan. Yeremia 7:22 sampai 23. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Yang aku ingini, kata Bapa, bukanlah supaya orang-orang menjadi orang-orang beragama, yang pandai membawa korban persembahan, korban bakaran, korban ukupan, dan lain-lain. Bukan itu. Yang aku cintai adalah orang-orang yang mengasihi aku. Karena mengasihi aku, maka mereka memiliki komitmen yang jelas kepadaku. Itu yang dicari oleh Bapa. Nah, sehingga mulai hari ini ke depan, terapkan di dalam hidup kita Bapak Ibu. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, jangan ada kepura-puraan. Jangan ada kepura-puraan. Usahakan supaya kita selalu berpikir untuk melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Dia. Apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan Dia. Kita matikan terus ego kita, kesombongan kita, rasa marah kita. Kalau bisa kita makin pelan, makin matikan. Perlu marah, kadang-kadang perlu marah. Tapi tanya juga kepada Tuhan, Tuhan, seberapa aku harus marah?
Haruskah aku marah? Tanya dong, latih. Itu namanya komitmen yang jelas. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Ngomong begini, khotbah begini sama prakteknya, yo beda bener. Susahnya ampun, susah banget. Baru-baru ini anak saya lagi liburan pulang ke Jakarta. Naik sepeda dia. Subuh-subuh tuh dia senang naik sepeda sama teman-temannya. Wah jalan, keliling Jakarta, beberapa puluh kilo dia naik sepeda. Selesai, pulang. Nah waktu pulang, ini depan rumah saya itu jalan besar. Jadi dia di depan sini dia nyebrang. Ini pintu rumah saya nih, ini pintu rumah saya di sini. Udah jalan, udah mau masuk pintu rumah. Itu motor kita tahu dong, nggak bisa ngerem kan. Tiap kali ada celah dia masuk, gitu. Nggak boleh ngerem, pokoknya motor nggak boleh ngerem aja. Motor nyelip-nyelip, dia tabrak lu anak saya. Kubrak! Sepedanya jadi supermi. Keriting nggak karu-karuan, muter-muter nggak karu-karuan, berantakan. Satpam di depan rumah telepon. Pak, suaranya takut, Pak. Kenapa? Abang ketabrak, Pak, Waduh, kepala saya langsung. Rambut di kepala saya yang botak, tumbuh. Lari saya ke depan. Kenapa abang? Abang geletak, plek. Ditabrak sama motor. Abang aman bang. Udah Pak, Bapak nggak apa-apa, abang nggak apa-apa. Kakinya retak, ditabrak sama orang ini. Orang yang nabrak nggak terlalu kenapa-napa, nggak terlalu luka. Itu ya mangkel tuh, udah mangkel sampai segini. Kepala tuh udah gede banget. Udah kalau digambarin di film kartun tuh ada uap keluar, put gitu. Wah saya marah loh, saya mau hajar orang ini, saya mau hajar habis. Dikelilingin sama motor-motor lain, tahu dong. Motor kan curang begitu kan, kelilingin yang lain. Saya datang, saya bilang gini, kalian gak ada urusan kan? Takut juga kalian lihat orang botak hitam begini kan. Kalian gak ada urusan, pergi semua, pelan-pelan kabur. Tinggal satu, wah itu saya mau hajar orang ini. Di kepala udah mikir macam-macam, mau hajar, mau laporin polisi, mau bikin susah hidupnya. Tapi Tuhan bicara di sini, bro. Ini cuman ujian buat kamu. Supaya kamu bisa kontrol hidupmu. Supaya di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Supaya sekalipun kondisimu lagi gak bagus, kamu harus berbikin sesuatu yang bagus. Supaya melalui perbuatanmu yang baik, orang lain menjadi kagum kepada Tuhan. Coba, ayo atasi masalah ini. Bagaimana? Yang kita tepukin Tuhan kan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita harus muliakan dia dalam kondisi yang sulit seperti ini. Ayo, kebijakanmu apa, Rul? Aku mau lihat. Tuhan seperti diam gini. Ayo, silakan anakku, silakan ambil keputusan. Saya udah marah. Saya bilang gini, ayo sini saya rangkul, berdiri. Anak saya nggak saya rangkul loh. Orang itu saya angkat, polisi yang jaga rumah, satpam saya bilang, udah diam, dudukin, kasih minum, rawat. Lukanya bersihin. Anak itu gini. Bapaknya datang. Bapaknya nangis. Saya minta maaf, Pak. Saya bilang, udah, anak saya celaka. Kakinya retak. Tapi ya sudah, Allahku kepingin aku bikin sesuatu yang baik untuk Bapak. Maka itu yang aku lakukan. Puji Tuhan Pak, Allah Bapak baik sekali. Wah, itu hati saya plong. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan seperti ini yang bisa aku terima. Aku bisa nunjukin komitmen yang jelas. Nah, ngejalaninnya Pak, susah Pak.
Susah Bu. Tapi kita semua punya kesempatan yang sama. Untuk ngalami cerita seperti ini. Untuk punya pengalaman bersama-sama dengan Allah. Pengalaman di mana kita bisa menyenangkan hatinya. Cari. Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Pergaulan. Di pekerjaan. Di rumah tangga. Marah gampang. Tapi bagaimana kita marah dengan kudus? Marah dengan tetap menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Itu butuh komitmen. Ayo. Kita tidak sekedar menjadi hamburger seller. Penjual-penjual hamburger. Pemberi-pemberi harapan palsu. Tapi kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Kalau kemudian Allah mengizinkan kita menghadapi masalah, kita tersenyum. Karena kita tahu bahwa itu adalah bagian dari rencana Allah, membawa kita dalam kekudusannya. Kalau kita belum berkecukupan secara ekonomi, mengalami sakit penyakit, dikecewakan, dikhianati, tersenyum. Kita bersyukur aja untuk segala sesuatu yang kita miliki. Untuk yang belum kita miliki, kita katakan cukup bagiku. Ini kekristenan. Kita bukan hamburger seller. Kita anak-anaknya. Maka bersikaplah dengan pantas. Saya mau undang para pemuji supaya kita nyanyikan lagu pujian yang tadi. Walaupun kita tidak dapat melihat. Amin. Kita rasakan, kita buat itu menjadi ungkapan hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau membuat komitmen yang jelas dengan Engkau. Aku udah dengerin khotbah hari ini. Dan aku sungguh-sungguh mau merubah hidupku. Maaf, kalau ada kekurangan, kekeliruanku selama ini, maafkan aku. Tapi mulai hari ini, walaupun aku tidak bisa melihat, aku belum mengerti rencanamu, aku tetap mau mengiring Tuhan. Amin. Kita berdiri yuk sama-sama. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu pujian ini dalam ungkapan syukur kita. Merupakan janji kita kepada Tuhan. Yuk. Dari